bagi pembelajaran ya. Berarti kita udah punya kesepakatan ya, nggak boleh main HP selama ibu ngajar. Tapi kalau misalnya ibu suruh untuk pembelajaran boleh. Nanti selanjutnya kamu boleh main HP pada saat istirahat ataupun pulang ya. Oke, selanjutnya kelompok 3, ibu minta Noval dan Najwa. Kalau ibu kasih deadline-nya 2 hari, boleh. Kamu mulainya besok ya. Oke, yang terakhir Najwa. Berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, berperan aktif dalam pembelajaran artinya semua di sini harus berperan aktif ya. Artinya jangan misalnya tugas kelompok nih. Kelompok ini yang kerja cuma Clariza doang, yang lainnya diem aja, bengong aja, ngeliatin aja. Jadi kalau semuanya kerja, semuanya nyikir, semuanya ngebantu ya. Oke, dari kesepakatan kelas ini, kira-kira ada gak yang membuat kamu berat atau yang keberatan? Ada gak? Gak ada ya, berarti semuanya bisa diikuti ya. Gak ada yang keberatan ya. Oke, ayo kita lanjutkan ya. Berapa ya? Kurang lebih sama kedua ya. Oke, ibu mau nanya nih, kemarin tuh materi kita belajar tentang apa sih? Materi sebelumnya itu materinya tentang apa nih? Kita belajar tentang apa nih? Hari ini ingat gak? Hari ini ingat gak? Materi kita sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks geografi. Oke, di teks geografi
teliti atau kita ambil atau pengalaman-pengalaman dia yang menginspirasi kita sehingga kita mengidolakan tokoh tersebut. Ya, nah itu betul kata Adel. Biasanya kalau teks biografi itu dia ada pesan moral di dalamnya di dalam teks biografi tersebut. Ada lagi nggak karakter yang lain selain yang disebutkan sama Adel? Tunjuk tangan ya, Diski. Berisi peristiwa penting kamu. Oke, berisi peristiwa penting. Jadi yang namanya teks biografi itu yang ditulis yang penting-penting ya. Yang nggak penting nggak usah ditulis. Artinya gini, misalnya kamu ngefans banget nih kayak ibu nih ya. Ibu tuh ngefans banget loh sama Reza Rahardian. Bukan karena selain dia ganteng, Reza Rahardian tuh sering banget dapat penghargaan. Ya, baik penghargaan yang ada di luar maupun di dalam. Nah itu kan penghargaan itu kan merupakan peristiwa penting dalam hidupnya Reza Rahardian. Nah makanya teks biografi itu biasanya ditulis berisi tentang peristiwa-peristiwa penting atau fakta-fakta yang penting ya. Ada lagi nggak? Reorientasi. Berapa? Reorientasi. Apa karakteristiknya apa lagi? Alia bisa bantu menjawab? Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada lagi? Sudah? Oke ya. Nah, kita tambahkan ya. Di sini pastinya tadi kalau ibunya menginspirasi udah pasti ya. Nah, terus sudah ya, sudah semua disebutkan ya. Oke. Nah, di dalam teks biografi pastinya ada struktur ya. Sebuah teks nggak akan bisa utuh kalau tidak ada struktur. Sekarang ibu mau nanya, ada berapa struktur dari teks biografi? Ada berapa? Ada 3. Apa saja bisa disebutin Rizky? Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Ada yang tahu nggak orientasi itu apa maksudnya? Maksudnya orientasi ini apa? Perkenalan. Kamu MPLS ada yang namanya masa orientasi siswa. Orientasi itu selalu ada di awal dan di akhir. Di awal makanya kalau di struktur biografi itu orientasi itu berisi tentang perkenalan. Contohnya gini. Oke, peristiwa penting. Biasanya peristiwa penting itu berisi tentang apa sih? Ada yang bisa menjawab? Peristiwa penting yang dialami oleh Oke, peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Contohnya. Hah? Nah, betul. Kan tadi kan ibu tadi bilang ibu ngefans sama Reza Rahardian. Pastinya yang akan ibu tulis adalah peristiwa penting. Contohnya Reza Rahardian pernah mendapatkan penghargaan dari luar ataupun di dalam sebagai aktor utama terbaik dalam Piala Citra. Pokoknya peristiwa-peristiwa penting lah di dalam hidup si tokoh tersebut ya. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Oke, reorientasi itu apa maksudnya? Penutup. Biasanya penutup itu berisi tentang apa sih? Kesimpulan. Betul sekali. Jadi penutup itu biasanya berisi kesimpulan atau juga misalnya gini, kamu bikin biografi tentang B.J. Habibie. Nah, reorientasinya bisa kamu tulis B.J. Habibie wafat pada tanggal sekian. Sebelumnya dia mengidap penyakit dan dikebumikan di kota kelahirannya. Nah, itu bisa kamu jadikan menjadi struktur atau reorientasi dari sebuah teks biografi ya. Paham ya? Oke. Adalah menganalisis struktur dari teks biografi. Nah, itu udah sediakan nih yang namanya teks. Nah, mari sama-sama kita analisis. Kita tentukan mana bagian orientasi, mana bagian peristiwa penting, dan mana bagian reorientasi. Nanti satu-satu boleh menjawab ya, perwakilan dari kelompoknya. Oke, ibu kasih waktu 2 menit paling lama untuk tentukan. Misalnya gini, pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Misalnya reorientasinya kamu garis bawahi, di sini kamu tulis orientasi. Nanti misalnya di bawahnya peristiwa penting, misalnya tulis peristiwa penting di garis bawahi aja. Nanti misalnya bagian reorientasinya di mana? Misalnya di sini kamu tulis garis bawahi reorientasi ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Oke.
DNSC Mut Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. Betul. Kelompok 2 gimana nih? Kata kelompok 1 katanya orientasinya ada di paragraf pertama. Setuju gak? Oke, kelompok 3 setuju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Ya. Kalau saya yang dari kelompok 2 penting ya, ada di geografi ya. Oke. Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf kepentingan mengurangi bidang biasanya dan tahun 2014 waktu 5 tahun mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar diplom ingenieur atau diploma teknik dengan predikat terbaik atau summa cum laude. Oke. Kelompok 1 oke. Kelompok 3 setuju gak sama jawaban kelompok 2? Setuju. Oke, betul. Kalau misalnya peristiwa penting ada di paragraf 3, betul? Betul. Oke. Kelompok 1 setuju gak nih sama jawaban kelompok 2? Oke, benar gak jawabannya peristiwa penting itu ada di paragraf 3? Benar ya. Oke, kalau itu tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok terakhir nih, reorientasi bentuk. Nah, tolong Digalika, saya menjelaskan reorientasi dari teks B.J. Habibie. Reorientasi pada teks B.J. Habibie terdapat pada paragraf terakhir yang berisi semasa hidupnya beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang RI pertama. Oke, jadi reorientasinya di paragraf berapa? Terakhir Bu. Terakhir. Oke, kelompok 1. Benar gak sih jawaban nomor 3 katanya reorientasinya di paragraf terakhir? Betul ya. Kalau kelompok 2 ada jawaban lain? Betul, sama. Jadi sepakat nih jawabannya betul. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Jadi kalian sudah bisa ya kalau ada tugas dari Ibu menganalisis. Jadi artinya ada teks, kalian tentukan mana bagian orientasi, mana bagian peristiwa penting, dan mana bagian reorientasi ya. Oke. Benar gak sih bintang film? Ada yang bilang pelawak gak? Gak ada kan bintang film, cakep gak? Cakep. Ya kayak juga ya. Enggak ya, bercanda intermezzo. Oke. Nah, kalau ini kenal gak? Kenal. Kalau tadi kan bintang film. Kalau ini apa? Bidangnya musik ya. Suaranya bagus gak? Bagus. Bagusan Mutia atau bagusan Rosa? Rosa ya. Oke. Nah, kalau ini di bidang apa nih? Olahraga. Ini pas ya. Oke, ada di bidang film, ada di bidang musik, dan ada di bidang olahraga. Tiga-tiganya seorang tokoh. Nah, tugas kalian adalah silakan bikin teks biografi dari salah satu tokoh yang ada di gambar. Nah, teks biografinya itu harus memuat 3 struktur, ya, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Ya, supaya tidak membingungkan kelompok kamu. Misalnya orientasi kamu tulis pakai spidol merah, ini kan ada spidol warna-warni ya. Kalau misalnya peristiwa penting kamu tulis pakai misalnya spidol hijau, nanti reorientasinya kau pakai spidol biru ya. Pokoknya bebas lah. Nah, terus ini fotonya jangan dirobek ya. Kamu boleh tempelin fotonya ini di karton ini ya. Oke, Bu, yang ini satu orang ini dulu nih. Ini dari 3 tokoh ini kamu mau milih yang mana? Ya. Oke, misalnya Rizky maunya Messi, oke, biografi tentang Messi. Cari tahunya gimana Bu? Ya sekarang kan udah ada yang namanya Google ya. Ibu ngasih izin ke kalian pakai HP.
Ayo. Boleh tukeran. Olahraga ketemu olahraga, musik ketemu musik. Darteran. Boleh. Tapi jangan sampai olahraga ketemu musik itu nggak nyambung. Kalau olahraga tukeran sama olahraga boleh. Koi. Oke, kalau ini kira-kira nggak nentuin nggak? Kira-kira kalau ini nentuin siapa tokohnya? Siapa? Oh, Iqbal Ramadan, ya Allah, mantan ibu itu loh. Iya, ini ganteng loh, gondrong rambutnya. Dia kan Bu, berarti ini posisi Bu yang di belakang. Iya, ya, di belakang kan ada buat menulis. Jadi semuanya tulis. Betul. Jadi apa yang kamu tulis di karton itu harus sama yang di kertas LKPD. Paham ya? Paling udah dapat kertasnya? Udah dapat? Nih. Ya. Ibu tulis judulnya apa nggak usah? Tulislah siapa biografinya, nama tokohnya siapa. Misalnya Reza Radian gitu Bu. Hah? Biografi Reza Radian. Tuh, biografi Reza. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Ini tulis dulu ya. Jangan lama-lama ya. Mirip banget nih, Bang. Kalau buat saya yang ini atau mau ganti tokoh lagi nggak apa-apa, yang penting belum terlanjur ya, selama masih belum ditempel.